Halo, selamat pagi semuanya. Mmm, Selamat datang teman-teman di rangkaian acara Endeavor Scale Up Mindset. Bagi yang baru bergabung hari ini, Endeavor Scale Up Mindset itu bertujuan untuk memahami langkah-langkah dalam membuat dan scaling bisnis tersebut melalui sharing session dari para real life entrepreneur yang tergabung dalam network-nya Endeavor Indonesia. Hari ini merupakan sesi kita yang ketiga dari keseluruhan 6 sesi, dan tamu spesial kita pada hari ini adalah Endeavor High Impact Entrepreneur Izan Raditya dari Kata.ai. Next slide please. Di dalam total kurang lebih 1,5 jam ini, sesi kali ini akan berupa moderated discussion, di mana pertanyaan-pertanyaannya sudah kami ambil dari pertanyaan yang teman kirim saat sesi registrasi kemarin-kemarin. Dan keseluruhan diskusi ini akan mencakup 4 bagian, yaitu ada starting the business, ada challenges, scaling up, dan entrepreneurial mindset. Next slide please. Do ask questions. Kita encourage juga, sorry boleh balik ke halaman yang tadi ya, maaf. Sorry ya, kita encourage juga teman-teman untuk bertanya, mumpung ada expertnya di sini. Pertanyaan very simple, teman-teman bisa klik the Q&A button, lalu jangan lupa taruh nama teman-teman dan universitas kalian sebelum pertanyaan yang mau diajukan. Feel free juga untuk upvote the questions kalau kebetulan punya pertanyaan yang sama, atau put your new questions juga bisa. Dan di dalam 1,5 jam ini, kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Dan kita ada tips sedikit nih buat best practice in asking high quality questions, yaitu teman-teman bertanyalah suatu hal yang jawabannya open-ended, jangan yang jawabannya yes atau no. Yang kedua, baiknya untuk be direct and be specific. Next slide, please. Share your thoughts. Share your thoughts. Ayo kita ramaikan sosial media kita semuanya dengan anything, mau itu key takeaways atau yang kamu dapat dari Irzan atau kesan pesan atau as simple as screenshot for today's session. You can upload anything, dan jangan lupa tag Endeavor @EndeavorIndo, @Irzan Raditya, dan juga @kata.ai plus 2 hashtag yang ada di layar. Dan sekarang without further ado, let's begin the session. Kita panggil Irzan yuk. Halo. Oke, hai Irzan, sebentar. Irzannya ada nggak sih di sini? Videonya udah muncul belum ya? Belum, aku nggak bisa start video karena disabled by the host. Oh, sorry. Udah ya? Sekarang oke? Great. Oke, udah. Irzan, thank you very much. Congratulations juga untuk acara annual interact-nya yang baru kemarin banget, and pasti preparation-nya juga super heboh ya. And it was also successful juga, and thank you. Dan sebelum kita mulai nih Irzan, kita udah nyiapin sedikit survei kecil-kecilan. Tim boleh minta tolong dibantu keluarin surveinya. Ya, pertanyaan pertama, apakah kamu mengambil jurusan IT atau tech related? Silakan diisi teman-teman. Kedua, apakah kamu sudah memiliki tech bisnis? Lalu yang ketiga, kamu sudah pernah dengar kata.ai atau belum? Monggo. Kita kasih waktu kurang lebih sekitar 15 detik lagi. Ayo naik dikit lagi. Sip. Kita stop dulu aja di sini. Nah, oke. 12% ya, 12% itu dari jurusan IT atau tech related, sisanya 88% jurusan lain. Sekarang ada 26% yang sudah memiliki tech business, masih dalam tahap ide, 5% sudah dan telah berjalan dan belum kepikiran, mungkin terinspirasi dari Irzani habis sesi ini. Lalu pernah dengar kata.ai, pernah banget 22%, tapi 78% masih baru dengar sekarang nih Irzan. Kalau gitu, sebentar. Sip. Oh ya, nanti quick reminder juga bagi teman-teman yang mau melayangkan pertanyaan di tengah-tengah sesi, don't hesitate, just hit the Q&A button ya. Oke, perjalanan Irzan tuh bareng Endeavor, dia merupakan seorang Endeavor High Impact Entrepreneur yang terpilih pada Februari 2018 ya Irzan at the 77th International Selection Panel dulu di Dubai, was long time ago. And
Tadi kita ada berapa tadi ya? Ada sekitar 12% yang, bukan. 22% yang tahu mengenai kata DTA. Sekarang kalian bertemu dengan mastermind-nya langsung. Boleh dong Irzan diceritain dikit nih mengenai Irzan, your background, sekolah di mana, how did you encounter with tech industry, and also how and why did you fall in love with the tech industry? Monggo. Amazing, thank you so much, El. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih banyak atas antusiasme dan kehadirannya. Semoga kali ini waktunya kita bisa gunakan untuk sharing session, jadi jangan ragu-ragu kalau teman-teman mau ada pertanyaan ke saya related to tech business or startups related. Mungkin juga ada yang mulai keranjingan startup gara-gara nonton drama Korea di Netflix ya, startup. Anyway, cerita sedikit tentang saya. Saya Irzan, saat ini usia saya 31 tahun. Dulu itu sebelumnya kuliah di Jerman, ambil computer science. Nah, kalau dimundurin lagi, zaman-zaman sekolah ya, dari mulai SD, SMP, SMA tuh udah mulai fell in love with the technology. Because my parents, my dad, he was the one who introduced me to the technology. Jadi dari kecil tuh udah tau lah zamannya kita punya handphone sekarang, pas handphone tuh masih kayak baterainya harus digendong, ditenteng itu, saya tuh udah pernah nyobain zaman dulu pas kecil. Jadi kebetulan ayah saya di dunia telekomunikasi itu. Terus saya suka art, saya main ke Microsoft Paint, gambar-gambar, akhirnya makin ngulik tuh komputer, sampai akhirnya belajar hacking tuh, atau belajar modding. Kalau teman-teman suka main game gitu, kadang-kadang suka pengen ganti karakternya lah, ganti skinnya. Itu Itu dari pas saya kapan kelas 6. Kelas berapa tadi? Sorry? Itu kelas 6 SD. Oh my God, oke. Ya. Cerita dulu, saya itu ngefans banget sama ada show namanya WWE, SmackDown, wrestling. Ya. Nah, waktu itu tuh ngikutin banget gamenya, main di PS1, PlayStation 1. Kalau udah PS5 gitu ya. Cuma waktu itu orang tua nggak mau beliin PS2 gitu. Di PS2 tuh udah ada game yang paling baru. Cuma saya nggak dikasih, akhirnya saya cari cara gimana sih bisa munculan karakter-karakter yang ada di game PS2, ada di PS1. So I found a way gitu kan buat ngehack gamenya gitu lah. Nah dari sana lah akhirnya mulai berangkat terus, kayak dari kecil tuh udah punya conviction sama ada determination kalau I wanted to be a programmer one day and work and contribute in IT business. Nah selain itu saya juga punya beberapa bis sampingan sih, dari mulai kecil lah suka gambar, terus jual ke teman-teman, jadi uang jajan gitu ya. Terus sampai akhirnya pas SMP SMA, saya juga punya side business, dulu jual CD bajakan. Jadi kalau teman-teman saya denger lagu enak banget ya, tinggal buka YouTube, buka Spotify gitu ya, atau any other streaming platforms. Dulu tuh mau dengerin CD musik itu harus beli CD asli, itu mahal banget ya. Nah, zaman dulu tuh banyak CD bajakan. Kebetulan saya cukup beruntung, di rumah udah pakai internet broadband. Jadi kayak sekarang kan udah broadband semua internet ya, zaman dulu masih belum banyak yang pakai. Saya mikir how can I make money out of it? Gitu kan, ya udah akhirnya bikin CD bajakan, mixtape gitu ya, jual-jualin ke teman-teman, lumayan. Dulu tuh kayak 15.000 per keping gitu, sampai akhirnya bisa nambah punya side income sendiri. Pada saat SMA tuh udah kayak jutaan nilainya, jadi udah ada side hustle dari kecil sebenarnya. Nah berangkat pas kuliah, akhirnya ke Jerman, ambil computer science, saya belajar lebih dalam lagi terkait mobile app development. Because I believe the future is mobile back then. Itu juga satu hal yang ditanamin sama orang tua saya. Dan bokap selalu bilang bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Dan saya berkecimpung di dunia teknologi, sempat kerja di berbagai macam perusahaan sebagai Android developer. Salah satunya kerja di salah satu anak perusahaan roket internet. Jadi roket internet itu they were back then an internet giant dari Jerman gitu ya. Nah sekarang itu kayak kalau teman-teman tahu Lazada, Zalora, mereka itu di-incubate sama roket internet. Nah, saya itu dulu kerja sempat jadi developer di Zalando. Zalando itu fashion e-commerce, it's a sister company of Zalora kalau di Southeast Asia. Nah, itu di sana. Terus saya ngerasa kayaknya nggak jago-jago banget gue coding gitu ya. Masih kalah sama orang Jerman yang canggih-canggih banget gitu ya. Cuma orang Jerman tuh suka kaku gitu kan. Dia desain nggak jago, and they can only focus on the programming part. But I'd like to understand things more holistic, 360, not from the technical aspect, but also from the business, the design, the customer experience, even the marketing part. Jadi akhirnya nemu satu disciplinary namanya product management.
Nah, sebelum saya kembali ke Indonesia di tahun 2015, saya itu menjabat sebagai Head of Mobile Product Management di perusahaan online food delivery terbesar di Eropa, namanya Takeaway.com. Mereka mirip kayak GoFood lah, atau GrabFood ya buat teman-teman semua di sana. Di sana 2 tahun, lumayan belajar, barulah saya keinget pesan ayah saya, dan saya ngerasa ini timing yang tepat buat kembali ke Indonesia. Apa yang sudah saya pelajari, saya bisa berikan lagi ke Indonesia di sini, memberikan impact ke masyarakat, community, and try to solve the problems with technology. So, tahun 2015, saya kembali ke Indonesia. Saya itu waktu lihat orang Indonesia itu hobinya dilayanin. Kalau bahasa Jawa itu ndoro gitu ya. Nah, kan kamu repot gitu kan, mageran banget ya. Dan suka chatting. Nah, kenapa nggak ada pakai SMS ya? Waktu itu mungkin Android sama iPhone belum segitu meluas adopsinya gitu. Pakai SMS, orang tuh bisa mendapatkan berbagai macam layanan. Dari mulai belanja, pesan makanan, pesan tiket pesawat, reservasi restoran, bahkan sampai curhat pun dilayanin. Nah, dulu akhirnya lahirlah Yes Boss namanya. Ya. Jadi saya dengan beberapa co-founder saya, kebetulan teman-teman Indonesia juga dari Jerman, kami pulang ke kampung halaman ya, untuk membangun ini. Nah, dari awal, kami itu tahu namanya layanan Yes Boss ini tidak akan scalable, bisa menangani jutaan pelanggan kalau tidak ada teknologi artificial intelligence, atau bahasa Indonesia kecerdasan artifisial. Particularly, namanya teknologi natural language processing, yaitu kemampuan komputer untuk mengerti bahasa manusia secara natural. Cuma ya, buat teman-teman semua, mungkin teman-teman sering dengar bahwa data is the new oil, which is very, very true. Kenapa? Karena kalau kita ingin mendevelop satu algoritma AI, ya, itu tanpa data kita nggak bisa buat apa-apa. Ya. Jadi si AI ini robotnya cuma bisa belajar kalau dia punya banyak dataset yang banyak banget gitu, supaya akurasi bagus. Sekarang pertanyaannya, dari mana saya bisa dapat data percakapan orang Indonesia gitu ya? Sekarang kan yang punya data percakapan pastinya aplikasi messaging atau chatting seperti WhatsApp, zaman dulu BBM ada yang pakai, atau Line, Telegram, dan lain. Nggak mungkin mereka ngasih data ke kami gitu ya. So, ada istilah di AI itu cold turkey start. Jadi udahlah kita try to find a way to get the data. Jadi kami dulu mulai layanan itu manual, B2C service, sampai akhirnya selama 1,5 tahun, kami punya 50 customer service. Mereka tuh constantly jawab-jawabin orang tuh minta apa, pesenin apa, terus buka aplikasi Gojek, buka Tokopedia, Traveloka, buat pesenin berbagai macam request. Gitulah. Sampai akhirnya kami mengumpul banyak data, dan riset kami untuk NLP Bahasa Indonesia, itu akhirnya sudah terpecahkan. Bahasa Indonesia itu lumayan ribet, teman-teman. Walaupun secara roman tuh cuma A sampai Z ya, dan nyaris nggak ada grammar, cuma variasinya ketika informal itu luar biasa. Orang Indonesia itu kreatif banget. Tiap tahun pasti ada istilah bahasa baru gitu ya, satu. Kedua, ini contoh simpelnya aja. Kalau kita lihat kata ganti orang pertama, bahasa Inggris mau itu formal atau informal itu cuma I, ya kan? Tapi kalau kita lihat bahasa Indonesia, kata ganti orang pertama informal itu ada 13. Saya, SY, gua, G, W, wa, aku, AQ, Q, dan lain-lain. Itulah variasi yang luar biasa, belum kita ngomong bahasa daerah ya. So, within a span of 1.5 years, kita ready ke sana, dan we had a tough time to scale the business, unfortunately. Karena waktu itu bisnis model kurang sustainable, karena kami dengan operational cost yang besar, dan menjadi agregator para bisnis-bisnis yang ada. Alhasil, saya juga mengalami jatuh bangun dalam menjalankan startup ini, di mana saya harus merumahkan 90% lebih dari staf saya. Itu bukan hal yang mudah, karena saya mengingat mereka semua juga punya keluarga, punya tanggungan. It was the most painful months in my life, secara lama 3 bulan. Kami mencoba membantu para mantan pegawai kami mencarikan pekerjaan baru, membuatkan CV, membuat LinkedIn profile, dan akhirnya kami pivot, karena kami melihat potensi besar di masa depan adalah it's all about automation. It's all about artificial intelligence. Dan kami cukup beruntung di saat itu dapat kepercayaan dari perusahaan messaging Line yang berkolaborasi dengan Unilever. So, Line sama Unilever ingin membuat chatbot atau virtual friend yang bisa ngobrol kayak teman aja gitu loh. Istilah virtual female best friend. Mungkin nanti kalau misalkan mau di-play videonya, aku bisa ngasih demonya kayak apa gitu ya. Bisa. Nah, nanti habis ini kita mau nge-play juga kok tentang kata.ai. Jadi biar teman-teman tahu ya. Sure. Thank you, El. Ya, habis itu kami melihat
kalau Unilever aja butuh, berarti perusahaan lain juga butuh kan? Dari mulai perbankan, asuransi, telekomunikasi, e-commerce, dan lain-lainnya. So, kita pivot dari nama YesBoss sebagai B2C company menjadi kata.ai. Ibarat kata.ai, simpelnya apa? Kami itu pabrik robot. Kami itu punya pabrik quote-unquote, suatu platform yang membantu para software developer mengembangkan AI chatbot mereka yang bisa berbahasa Indonesia secara natural dengan teknologi NLP. Alhamdulillah, kata.ai sudah berjalan lebih dari 4 tahun sekarang. Sudah ada ratusan pelanggan. Kami sudah memproses lebih dari 750 juta percakapan. Dan sebanyak 3 juta orang tuh bercakap-cakap dengan asisten virtual atau chatbot kami. Dan baru saja kemarin kami mengumumkan kata.ai baru mendapatkan pendanaan seri B dari investor-investor. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi misi kami adalah melihat bagaimana AI dan manusia itu bisa bekerja sama sehingga manusia bisa mengambil keputusan lebih baik lagi dengan data, juga bisa lebih produktif, menghilangkan pekerjaan repetitif yang bosankan, itu bisa dilakukan oleh mesin. And eventually, by helping machine to understand humans' most natural language. So thank you, that's for the introduction. Terima kasih Irzan. Dan buat teman-teman yang masih belum kebayang nih kata.ai itu apa, kita ada satu video dari tentang kata.ai, boleh minta tolong diputarkan, tim? What makes us human is language. Through language, we convey our thoughts and interact with others. It is how we can work together to build civilizations. And as humanity moves forward, we begin creating technology. Technology that enables us to do more and make better use of language. Hundreds of thousands of years have passed, and now we have reached another pivotal moment: the rise of artificial intelligence technology, a creation that will shape our future. While some might think AI will threaten our way of life, taking over our jobs, it is not what we believe. AI can actually improve our lives. It enables us to be more productive, so we can have more time to pursue more meaningful work. We believe that AI and language is humanity's greatest creation, and combining their power will unlock a new possibility, enabling better interaction between human and machines to create a limitless future. At Kata.ai, we harness the power of language and AI to help businesses create better interactions with their users. This mission has inspired us to democratize AI technology for everyone, so you can do more and be more. Help you do everything in a better way. Do it better than today. Do it better than your competitor. Do it better for your customers. Do it better for meaningful connections. Do it better in an intelligent way. Kata.ai, understanding conversation, humanizing interaction. Sip. Videonya bagus. Jadi cukup ngejelasin sih kalau buat aku yang nggak begitu dulu belum paham mengenai kata.ai, itu was a good video. And teman-teman juga di YouTube-nya kata.ai juga silakan, itu ada banyak banget resource juga. Dan oke, without further ado, kita langsung aja memunculkan pertanyaan yang banyak banget ditanyain oleh peserta ya. Kita mulai dengan pertanyaan pertama nih Irzan. Jadi kemarin tuh pas lagi registrasi itu banyak banget teman-teman yang ngasih banyak pertanyaan, dan kita summarize beberapa yang bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Untuk pertanyaan pertama nih, kita ngomongin mengenai starting the business. Banyak banget pertanyaan mengenai starting the business, dan ini lebih kepada how do you see the opportunity atau business ideas gitu. Jadi how to find problems that can be solved with teknologi atau software. Itu Irzan mungkin bisa jawab in generalnya, atau mungkin based on your experience dulu. Oke, thank you banget El dan teman-teman, bagus banget sih. Kalau kita melihat opportunity itu ada dua di sini ya. Satu itu kita melihat dari permasalahan yang ada di luar sana. Permasalahan apa? Lalu kita lihat kira-kira bagaimana mereka yang mengalami masalah tersebut memecahkan masalahnya. Apakah dengan manual atau dengan teknologi? Kalaupun dengan manual itu contohnya apa? Contohnya kalau kita berbicara soal chatbot gitu ya, sering digunakan untuk customer service. Berarti kan permasalahannya adalah, oke,
dalam satu perusahaan ada 30 customer service. Mereka bisa dibilang bekerja untuk hal yang lumayan mundane atau repetitif, membosankan. Bukan hal yang menyenangkan, bahkan datanya berkaca 30% ada turnover rate setiap tahunnya dari para agen customer service tersebut. Akhirnya kan cost yang harus ditanggung oleh para bisnis itu akan naik terus. Lalu kita lihat juga di sini bahwa para agen customer service itu menjalankan bukan pekerjaan yang menyenangkan, terbukti dari datanya. Melihat opportunity itu bagaimana teknologi bisa memecahkan masalah dengan saya punya framework namanya 10x. It has to be solved in a fashion that 10x better experience-nya, 10x faster, and then 10x cheaper. Gitu. Kalaupun sudah ada teknologi yang mencoba memecahkan masalah tersebut, how can we do it better? Intinya itu sih, itu satu dari problem. Tapi yang saya percaya itu semua harus mulai dari passion. Karena kalau kita hanya lihat opportunity-nya aja gitu ya, atau problemnya aja, it is good, aku nggak bilang salah, banyak sekali entrepreneur yang sukses memecahkan masalah tersebut. But if you ask me, it has to start from the passion, dari diri kita sendiri. Aku bisa cerita dulu tuh aku sempat punya berapa bisnis yang bergerak di bidang teknologi itu gagal. Ada dari mulai social fashion app. Jadi kalau teman-teman buka Instagram sekarang, itu udah bisa belanja langsung kan ya. Di tahun 2013, aku dan beberapa teman-teman tuh punya konsep yang sama. We had the app in beta already, but it was failed gitu. Why I told that, why I could tell it's part of my passion, karena aku satu passion di teknologi, dan passionate juga when it comes to fashion di sana. Jadi I did these two things that contribute to my passion. Itu gagal. Terus sempat juga bikin related business teknologi yang sama, solving problem untuk housing di Jerman. Jadi di Jerman itu banyak sekali mahasiswa Indonesia, dan mereka itu tendensinya pengen tinggal bareng orang Indonesia juga, gitu ya. Karena nyari tempatnya itu di Facebook group, very scattered and very, I would say, fragmented. Jadi nggak terorganisir. Kadang-kadang orang udah nanya, masih ada nggak tempatnya? Udah nggak ada nih. Atau misalkan orang nyari-nyari nggak ada yang bales kayak gitu ya. Kenapa nggak kita buat platformnya? Imagine it's an Airbnb, but it's more scale for Indonesian student overseas. Jadi ada permasalahan di sana, but I believe with technology, ini bisa lebih rapi lagi. Kita lebih organize ke sana. Kayak gitu sih. Jadi it has to start from yourself. It's much, much better. That being said, you're very, very close to the problems. Itu contohnya sih. Cuma di luar sana juga banyak contohnya yang masalah-masalah yang kita bisa gali lebih lanjut dengan para pelanggan atau para konsumen di sekitar kita juga. Semoga bisa menjawab. Sip. Berarti solving problem itu kalau ada formulanya itu kayak 10x ya, better, 10x better, 10x faster, sama 10x cheaper. Dan kalau buat Irzan itu sendiri harus came from your passion gitu. Jadi apapun itu nanti dikerjakan kalau it came from the passion bisa lebih lancar ke depannya. Definitely. Ya, oke. Terus yang pertanyaan kedua, boleh minta tolong? Nah, apa aja sih challenges dan opportunities in tech industry atau tech business especially di Indonesia? Do you personally think our nation, Indonesian infrastructure itu sufficient for technology development nggak? Oke, ini very interesting ya secara pertanyaan. Karena ketika saya memutuskan balik ke Indonesia itu karena ada satu quote dari seorang venture capital, mereka bilang bahwa Indonesia is a land of paradise for entrepreneurs. Why gitu ya? Karena banyak sekali masalah-masalah yang belum dipecahkan. Dan teknologi bisa membantu memecahkan tersebut at scale. Kenapa? Karena Indonesia itu negara kepulauan dengan populasi nomor 4 terbanyak di dunia. Dan untuk menjangkau banyak sekali populasi dan masyarakat, teknologi akan jauh lebih dapat memberikan dampak. Jadi, opportunity jelas, marketnya jelas, dan bisa dibilang pertumbuhan ekonomi kelas menengah di Indonesia itu sangat rapid. Dan orang-orang kita tuh lumayan menerima perubahan ketika soal hal baru dan teknologi ya. Bisa dibilang orang kita tuh ada hal baru tuh langsung nyobain lah. Dulu sempat awalnya BBM gitu ya, atau langsung wah nyobain semuanya. Terus going to the social media, Facebook udah nggak keren lagi gitu ya. Terus Path muncul gitu kan, wah. Terus Path nggak ada, terus muncullah Instagram. Sekarang kayak people are there, the market is big gitu kan. Dan kita juga nggak cuma ngomong hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Tapi juga kota-kota kecil juga banyak sekali masalah yang terjadi di sana.
Apalagi kalau kita lihat masalah di ranah kesehatan, ya, layanan kesehatan yang belum terjangkau, lalu juga edukasi yang belum merata, so many problems. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya di sini adalah talenta. Karena pada dasarnya ketika ingin membangun perusahaan teknologi, selain emang we have to make the money to make the business sustainable, itu butuh talenta-talenta terkait engineering atau computer science. Di mana tren untuk belajar computer science itu di Indonesia baru terjadi bisa dibilang 10 tahun yang lalu, atau baru mungkin paling lama 20 tahun lalu lah. Kalau kita bandingkan dengan Amerika Serikat ya, di Silicon Valley itu mereka udah dari tahun 70-80-an. That's why the birth of Apple, the birth of Microsoft itu udah terjadi puluhan tahun yang lalu. Bisa bilang 40 tahun yang lalu ya bisa dia. Jadi something new. Jadi mencari talenta yang memang jago ya di ranah programming, computer science itu juga masih langka sebetulnya. But the mindset I think for us as entrepreneurs atau buat teman-teman yang one day ingin menjadi entrepreneur is we make do, we make it happen. So cari cara to make it happen, you will always find a way. And I believe constraints is what drive creativity. Constraints is what drive creativity. Menarik. Ini kita udah ada beberapa pertanyaan juga di kolom Q&A. Buat teman-teman, kita mengingatin kalau mau bertanya, tiba-tiba kepikiran sebuah pertanyaan, langsung aja masukin ke Q&A. Dan ada pertanyaan juga mengenai lebih detail mengenai AI, tapi nanti kita bahasnya agak tengah-tengah karena kita di awal kita masih mau ngomongin ini nih, starting the business ya. Boleh minta tolong slide-nya berikutnya, tim? Nah, ini nih, banyak juga yang nanya, kita perlu nggak sih punya IT atau tech skill kalau mau punya tech business? Dan sebaliknya, kalau punya IT atau tech business tapi nggak punya business skill, itu gimana? Oke, this is a good question. Sebetulnya gini, kalau kita punya knowledge di tech, itu akan sangat-sangat membantu. Karena kalau kita mau buka restoran, kalau yang tahu cara masaknya, punya resep yang emang enak, itu juga sangat membantu. Sama juga kalau kita ngomong teknologi, kalau emang kita punya algoritma gitu yang canggih gitu, dan kita tahu how to build a program, computer software, itu akan sangat membantu. That being said, itu akan membantu kita untuk mengerti kayak the core of our applications, our software, dan juga merekrut talenta-talenta engineering lainnya, because we speak the same language. However, zaman sekarang itu juga bisa juga komposisinya bahwa teman-teman fokus di bisnis, and then you find a co-founder yang mungkin lebih kayak the CTO side, yang lebih technology minded, itu bisa juga. But that being said, paling enggak untuk para future CEO out there, teman-teman semua di sini, the skill and knowledge about product management is a must. Because at the beginning, as the founder, as a CEO, you're the quote-unquote product manager of your company, of your product. Jadi nggak perlu deep banget, but you have to know. But if you have the knowledge, it's even much better. And the knowledge is so much out there, bisa digali di manapun. Sekarang akses sudah gratis dan banyak dapatkan di internet. Berarti skill product management itu penting untuk kalau kita mau punya tech business ya, at least ya. Kalau misalkan kita punya tech business tapi nggak punya business skill, itu berarti is it along the way itu bisa terjadi atau gimana? Dulu Irzan kebayang nggak sih tiba-tiba Irzan kan tech skill-nya udah ada, tapi kebayang nggak kalau misalkan along the way, apakah business skill itu di-acquire karena Irzan pengalamannya sudah banyak, atau did you learn about business juga? I think I learn the hard way and I learn while building the business. Jadi sambil nyemplung sih, walaupun ada sedikit sense-nya quote-unquote jualan gitu ya, karena udah pernah punya berapa side hustle sebelumnya, but still itu juga masih jauh dari kata cukup. Pun kalau saya boleh ngasih saran ke teman-teman semua, before you start your own business one day, much better ketika teman-teman punya pengalaman karir secara profesional juga. Karena pada hakikatnya whatever kind of business, mau itu F&B business, tech business, property business is all about people's business. And by the end of the day, you will deal with lots of people and many kind of people yang we haven't thought before. Jadi in order to build business, you need people, and people's problem itu banyak banget.
So, jadi kalau teman-teman di sini punya pengalaman profesional, apalagi sampai ke level managerial, in managing people, becoming a good leader in organization, you will expand your network, your knowledge, and your maturity level. I would really, really encourage that, sebetulnya sih. Oke, siap. Ini thank you Irzan, semoga itu menjawab buat teman yang bertanya. Kita lanjut aja ke yang pertanyaan berikutnya, masuk ke ranah AI nih sekarang. Nah, speaking of AI, artificial intelligence, machine learning, sebenarnya seberapa penting sih AI itu dalam dunia bisnis, Irzan? Mungkin Irzan bisa mulai juga dengan pengertian mendasar dulu kali ya tentang AI. What can Boleh. AI do? Apa aja sih yang masuk kategori AI itu, dan how does AI play a role in the decision making process misalnya? Sure. AI itu in the next 5 to 10 years will become the next electricity or internet. It become ubiquitous. Udah bakal semua teknologi application, software, hardware yang kita touch itu udah ada AI-nya. Kita ngomong hal simple deh. Jadi pada hakikatnya AI itu adalah kemampuan suatu komputer untuk mengerti atau berpikir selayaknya manusia. Nah, cabang AI itu ada banyak di sini ya. Bagaimana komputer mengerti bahasa manusia. Tadi saya bilang natural language processing. Bagaimana komputer bisa mentranslate dari suatu gambar atau video menjadi satu data, yaitu computer vision atau image recognition, itu kayak indera penglihatan. Ada juga kayak indera pendengarannya AI atau komputer di sini. Itu bagaimana AI bisa mentranslate audio suara menjadi teks dulu. Itu namanya speech recognition. Dan ada juga kalau kita punya smart assistant, home assistant kayak Google Home, kayak Alexa, punya Siri gitu ya. Itu dia bisa bersuara juga kan. Itu juga dari data, teks menjadi suara, text to speech. Dan ada cabang-cabang lainnya. Nah, core dari AI itu adalah machine learning. Bagaimana mesin ini, algoritma ini bisa terus belajar, bisa terus mengimprove mereka punya akurasi dengan ada data. Jadi mesin belajar di sini. Nah, machine learning itu terakselerasi kenapa aplikasi AI banyak sekali di sekitar kita. Itu di tahun 2010-an, itu ada muncul namanya teknologi deep learning. Deep learning itu turun dari machine learning. Dengan ada deep learning, akurasi yang didapatkan itu bisa mencapai 99%. Namun challenge-nya dibutuhkan banyak sekali data sets. Ya. Jadi kalau kita lihat, untuk memiliki akurasi yang bagus untuk bahasa Indonesia dibanding bahasa Inggris, jauh lebih banyak data bahasa Inggris di luar sana kan. Nah, ini contohnya aja. Jadi deep learning itu, walaupun dia sudah bisa memberikan akurasi yang sangat tinggi, itu belum sampai dengan cara berpikir manusia di sini. Contohnya gimana? Kita punya algoritma deep learning, kita ajarin nih, kita kasih dia 1000 foto kucing. Ini foto, kita label nih kucing. Terus kita kasih foto kuda, dia nggak lantas bilang itu kuda. Dia bilang ini bukan kucing. Kita kasih gambar mobil, dia nggak bilang ini mobil, bukan. Ini bukan kucing. Nah, bagaimana si mesin ini bisa ngerti lagi, ini kucing, ini kuda, ini mobil. Harus dilatih lagi 1000 gambar mobil, 1000 gambar kuda, dan lain-lain. Beda dengan otak anak umur 1-2 tahun yang kita kasih lihat 1-3 kali, dia udah langsung ngerti. Jadi, otak manusia itu belum bisa tertandingi di sini juga, gitu ya, kalau kita lihat masa depannya. Nah, bagaimana AI ini udah bagian dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau kita misalkan di sini pakai Netflix, pakai Spotify, itu kerasa home yang aku nonton, L nonton itu beda pasti karena itu personalized. Itu namanya machine learning berikan recommendation engine. Same thing dengan Spotify kan. Aku tuh paling senang pakai Spotify ada fitur Discover Weekly. It feels like having my own personal DJ. Dia bisa tahu musik-musik apa yang aku belum pernah dengerin, dia gimana bisa ngambilnya. Oh, Spotify belajar. Oh, si Irzan tuh suka musik punk rock dengan beat-nya misalnya 120 BPM, artisnya ABC gitu ya. Dia akan cari juga orang-orang di luar sana yang dengerin musik kayak saya. Mereka dengerin apa lagi sih yang saya belum dengerin. Akhirnya ngasih rekomendasi tersebut. Kurang lebih kayak gitu. Atau simpel kayak buka Instagram ya. Instagram Explore kan kita dapat rekomendasi. Kira-kira konten apa sih kita belum lihat, kita belum like, kita belum follow. Nah, that's how machine learning works. Atau contohnya lain juga, tadi saya bilang soal virtual assistant ya, kayak Siri, Google Home, Alexa, it's one of the example. Atau kita contohnya juga kalau di ranah publik, ada CCTV, terus ketahuan ya nih mobil, kira-kira dia ngebut lah, atau misalkan memberi sembarangan, langsung kirim surat tilang. Karena apa? Karena langsung kecatat license plate-nya kan. Nah, ini ada nih fellow II juga yang main ke arah computer vision, Mas Rama tuh, foundernya Clue dia.
Nah, dia jago di sana lah. Kalau aku main lebih kayak speech sama NLP di sini. Ya. Nah, kurang lebih itu sih. Itu AI is part of our daily lives. Kita pakai Google Search, bahkan kita pakai Gojek atau Grab aja ya, untuk dia bisa tahu lokasi kita saat ini di mana. Itu juga dengan adanya akurasi machine learning di sini. So, AI will be ubiquitous and it's part of our daily lives. And for companies, businesses, and software that don't use AI in the next 5 years, they will be left behind. Karena apa? Karena potensi AI bagi market Indonesia itu 366 miliar ke GDP Indonesia di tahun 2030. Jadi potensi sangat besar. It's far beyond about demolishing old jobs. It's all about creating new opportunities and creating new jobs. Kurang lebih gitu. Siap. Aduh. Berat tapi menyenangkan dengernya. Ini aku masuk lagi dulu ke sebuah pertanyaan nih. Ini lebih detail sih sebenarnya ke arah Kata.ai itu sendiri atau tentang bahasa atau linguistik. Dari Lastiko Andy, ini ada 3 pertanyaan, kita ambil pertanyaan pertama dulu. Bagaimana sih bahasa atau linguistik atau korpus linguistik bisa mengambil peran dari pengembangan teknologi AI di dunia? Wah, ini pertanyaan bagus banget, karena ini yang juga jarang dibahas. Jadi karena Kata.ai bergerak di bidang NLP, kami bekerja sama sangat-sangat erat dengan para linguis. Mungkin ngejelasin dikit dulu kali ya NLP bagi yang tadi miss. Oh ya, NLP itu adalah kependekan dari Natural Language Processing, kemampuan AI untuk mengerti bahasa manusia secara natural. Karena kan untuk mengerti bahasa dia harus tahu korpus-korpusnya, gramatikanya seperti apa, terus mana SPOK-nya, itu butuh bantuan di sini sisi scientific dari para linguis atau ahli bahasa di sini. Nah, siapa yang kepikiran nih sebelumnya sih ahli bahasa bisa kerjasama di dunia AI atau dunia komputer ya? Jadi yang sering belum dibahas adalah di masyarakat berasumsi bahwa AI itu bisa berpikir sendiri atau bisa belajar sendiri. While it's true on some cases, the reality is not there yet. AI yang sekarang itu namanya supervised learning. Dia harus diajarin dulu sebetulnya. Nah, yang ngajarin itu adalah para linguis soal bahasa ini. Nah, di belakang itu setiap kalimat yang masuk, pertanyaan itu harus dilabelin. Oh, ini maksudnya orang mau beli makanan. Misalkan, gue mau beli bubur ayam, jangan diaduk gitu ya. Bubur ayam di-tag lagi gitu kan. Ini objeknya gitu kan. Jangan diaduk. Benar. Preferensinya kayak gitu-gitu. So, there are a lot of collaborations between the machine learning and AI scientists with linguists in our cases. And mungkin sering muncul pertanyaan bagaimana AI will take over some jobs. Apparently bahkan pekerjaan linguis ini akan naik daun ke depannya. Karena bahkan sangat dibutuhkan di dunia AI, khususnya di bidang NLP. Oke. Kalau ini lanjutan lagi nih, sejauh mana sih sebenarnya AI bisa menggantikan kemampuan manusia dalam pengembangan kebahasaan? Wah, pertanyaan berat juga ya. Yang nanya dosen. Oke, Pak Lastiko. I think kalau untuk menggantikan kemampuan manusia sih enggak sih, saya lihat ya. Justru kan bahasa datang dari manusia ya. Apakah AI akan menciptakan bahasa sendiri? I don't think so. Jadi lebih bagaimana di sini AI yang membutuhkan peran manusia untuk mengerti bahasa manusia di sini sih. Oke. Kalau udah deh kita lanjutin aja yang ketiga, bagaimana pengembangan AI dan kebahasaan di masa depan kalau menurut Irzan? Ya. Jadi perkembangan yang menarik soal AI di ranah kebahasaan gitu ya atau di ranah NLP, ada perusahaan di Amerika Serikat namanya OpenAI. Perusahaan itu diinvestasi oleh Elon Musk dan juga Microsoft. Oke. Nah, tahun ini OpenAI meluncurkan suatu algoritma namanya GPT-3, GPT-3. Nah, GPT-3 ini NLP yang sudah sangat canggih, dia memproses lebih dari 170 miliar parameter data bahasa. 170 miliar. Untuk mencapai mesin bisa memproses data sebanyak itu, mereka tuh menghabiskan dana sebesar $10 juta. Paling enggak ya. Nah, yang gila ya si GPT-3 ini, dia tuh bisa bikin puisi sendiri, dia bisa bikin percakapan sendiri, dia bisa bikin bahkan kayak deskripsi barang atau caption foto sendiri. So in the future, pekerjaan-pekerjaan itu dalam yang sifatnya low level task itu akan tergantikan oleh AI. Nah, yang dibutuhkan oleh manusia adalah di sini kreativitas dan compassion yang AI ini nggak punya. Dan
pekerjaan di sini tidak tergantikan, maka akan berubah. Ya. Yang tadinya creating menjadi reviewing and optimizing. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. And the progress of AI, apalagi di ranah kebahasaan, ini akan bertumbuh secara eksponensial. Prediksi saya selama 5 tahun ke depan. Ke level yang kita belum pernah bayangkan sebelumnya. Ya. Oke. Thank you Irzan. Semoga menjawab ya Pak Lastiko, Andy, dengan pertanyaan yang cukup berat ini. Yang kedua, kita ambil dari pertanyaan lagi nih, dari teman kita namanya dari Yusril Dava Eka Pratama. Gimana sih cara kerja AI bisa mengetahui perilaku kita di smartphone, seperti halnya saat kita ingin membeli sesuatu di e-commerce, lalu barang tersebut akan terus bermunculan sebagai iklan di platform lain seperti Instagram. Apakah itu, is that kind of AI juga itu yang dimaksud? Oke, ini pertanyaan bagus banget ya. Jadi, kadang kita sering ya, kita lagi ngomongin apa, tiba-tiba munculnya iklan di Instagram gitu ya, atau di Facebook. Itu agak ngeri sih sebenarnya. Yes, jadi gini sih, pada dasarnya ini bisa dilakukan tanpa adanya AI. Karena apa? Karena satu e-commerce system di platform mereka bisa menanamkan tracker. Tracker ini bisa nangkep kan, ketika kita buka browser, kadang kita udah login di Facebook. Facebook nyambung sama siapa? Sama Instagram, sama WhatsApp, atau kita juga udah pakai Google Chrome gitu kan, connect ke Gmail lain-lainnya. Nah, tracker ini akhirnya ngikut. Ketahuan, oh si Irzan suka lihat jeans kayak gini gitu ya. Terus pas saya lagi buka satu website online toko jeans gitu kan, makanya ketika saya buka Facebook, buka Instagram, itu ngikut akhirnya, trackernya ada. Nah, peran AI di sini adalah memberikan rekomendasi yang lebih personalized. Jadi dia prediksi nih, oke, si Irzan lihat jeans yang warna biru. Kira-kira kalau kata AI-nya, gue tawarin jeans warna hitam atau warna hijau gelap, dia suka juga nggak ya? Nah, dia lihat lagi, mirip dengan algoritma Spotify atau Netflix tadi. Dia lihat orang yang lihat kayak Irzan jeans biru ini, mereka akhirnya beli jeans apa sih? Atau dia lihat jeans apa lagi sih? Akhirnya ngasih rekomendasi juga. Jadi, peran AI pada ranah kita bisa bilang online advertisement, ini adalah untuk personalisasi atau personalization. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Siap. Yusril, semoga menjawab pertanyaannya ya. Kita sekarang lanjut dulu ke pertanyaan yang dari slide. Boleh minta tolong dikeluarkan. Oke, thank you. Yang berikutnya ya. Next slide, please. Nah, ini kita ngomongin perception sih. Banyak, a lot of perception about AI itu. Banyak yang bilang intelligent machine learns on their own, atau AI can be 100% objective, atau AI is an unnecessary luxury sebenarnya in times of COVID-19 pandemic gitu kan. Salah satu yang paling cukup penting juga adalah yang banyak jadi mitos atau myth ini adalah apakah sebenarnya penggunaan AI itu bakalan menggantikan human gitu. Dan dengan kata lain, kalau kita ngomongin lapangan pekerjaan nih, are human required to upskill their knowledge every day to prevent that from happening gitu. Dan karena kalau kita lihat apa yang AI bisa lakuin itu, mungkin manusia kalau mau upgrade skill yang menyamai AI bakalan sulit. Kan tadi Irzan juga bilang sebenarnya banyak yang AI kerjain justru malah komplement hal-hal yang mungkin manusia malah agak sulit untuk kerjainnya gitu. What do you think about this? Oke, mungkin aku boleh share satu slide nggak? Boleh, silakan. Boleh. Ini supaya lebih gampang juga buat teman-teman lihat. Aku cari slide-nya dulu nih. Monggo. Sebentar. Oke, 1 second. I think I have it. Alright. Okay, let me open up my Zoom. Sorry, share screen di mana ya? Kok nggak muncul? Di bawah ada share screen. Do you have the... Kayaknya nggak enabled. Hold on. Bisa sekarang kok seharusnya ya? Udah jadi. Sekarang belum ada, but 1 second, maybe I find a way here. Biar cepet aja. Oke. Sebentar ya. Sip. Teman-teman bisa lihat semua di sini? Ya. This is the future of jobs with AI in society. Nah, ini dibagi 4 kuadran. Ini sebetulnya datang dari Kai Fu Lee.
Kai Fu Lee itu salah satu expert AI yang dulu tuh chief scientist sempat di Google, di Apple, Microsoft, dan lain-lainnya. Nah, beliau tuh membuat 4 kuadran ini. Yang secara horizontal, ke kiri itu augmentasi, di mana AI akan membantu manusia mengambil keputusan. Yang sebelah kanan itu dibutuhkan sekali kreativitas atau strategi, yaitu yang horizontal. Yang vertikal, yang ke atas itu butuh compassion atau kasih sayang. Ya, bisa dibilang butuh perhatian. Makin ke bawah ya nggak butuh perhatian. Nah, kurang lebih kayak apa? Kalau kita ke kanan dan atas, itu yang peran akan sulit tergantikan oleh AI. Di mana banyak executives, concierge misalkan, M&A expert, social worker, yang butuh kreativitas dan butuh compassion. Because leading people, managing people requires compassion and really high touch. Ya. Itu belum bisa digantikan oleh AI. Karena seyogyanya kita semua di sini adalah social creatures. Ya. Nah, yang kiri atas, setengah pekerjaannya akan being taken over by AI, tapi peran human juga sangat penting. Misalnya gimana? Misalkan wedding planner. Saat ini ketika wedding planner bercakap-cakap kepada calon pengantin, mereka akan tanya preferensi seperti apa, ini itu. Nah, mode untuk bertanya-tanya, memberikan rekomendasi, itu bisa digantikan oleh AI. Lalu habis itu tetap harus ada yang menyampaikan pesan kan, harus ada yang kontak vendornya, arrange sana-sini, harus menenangkan para pengantinnya gitu kan. Itu butuh wedding planner. Sama teacher juga sama. Bagaimana AI ini bisa ngebantu guru tuh membuat kurikulum yang lebih personalized. Bagaimana guru bisa membantu murid untuk memberikan penilaian lebih objektif berdasarkan data, atau bisa menilai dengan cepat juga dengan adanya teknologi computer vision misalkan dan machine learning. Dan juga lain-lain yang seperti beauty consultant. Jadi bayangin kalau sekarang beauty consultant dia harus lihat dulu kulit seperti apa, nanya-nanya historinya. Kedepannya tinggal foto aja jenis kulitnya. Terus computer vision bisa rekomendasi, oh kulitnya kusam, terus kering, kayak bagusnya produk ABC. Tapi harus ada juga yang ngurusin untuk komunikasinya. Termasuk seperti elderly companion, namanya ngurusin orang tua gitu ya. Itu juga butuh, ya secara fisik harus ngebantu gitu kan, nggak mungkin robot gitu. Nah, kalau kita ke kanan bawah sekarang, dibutuhkan kreativitas, strategi, cuma yang bukan butuh compassion di sana ya. Jadi, setengah pekerjaan tuh bakal taken over by AI, tapi butuh juga kreativitas untuk berbicara kayak melihat strategi ke arah mana, atau muncul apa yang ingin di-riset, hal yang ingin dibahas, aspek-aspek apa yang tidak terlihat, itu masih butuh sana. Yang sangat challenging adalah yang kiri bawah, di mana pekerjaan yang sangat repetitif, tidak butuh compassion, tidak butuh kreativitas, itu akan tergantikan dalam kurun waktu depan. Seperti tadi customer support saya bilang, driver sekarang munculnya dengan ada teknologi self-driving car, walaupun masih belum perfect ya. Atau misalkan cuci piring, sekarang udah ada juga kan mesin cuci piring ya, dishwasher gitu ya. Atau paling simpelnya, kita nggak usah ngomong soal AI, kita ke jalan tol, berapa jalan tol udah pakai udah e-tol kan ya, orang udah nggak perlu nungguin lagi. Ya, jadi pasti bakal ada pekerjaan tergantikan, tapi jangan lupa bahwa manusia itu punya akal pikiran, punya kasih sayang, punya kreativitas, dan apalagi orang Indonesia itu sangat kreatif ya, pasti ada aja opportunity yang dibuat gitu ya, jadi calo lah, jadi makelar, jadi apapun tuh pasti ada gitu loh orang Indonesia. Jadi don't worry so much about it, as long as we as human being, we're aware about our shortcomings, our weaknesses, and keep having the growth mindset and our willingness to learn juga. Gitu sih. Oke, siap. Semoga menjawab yang tadi. Tapi tadi menarik sih, maksudnya dengan lihat chart tadi, akhirnya aku ngelihat ada pertanyaan juga dari salah satu dari Muhammad Iqbal Mutawakil. Apakah AI atau kecerdasan buatan dapat memiliki kesadaran? Ya, ini kalau kata ini kayak film Her gitu, atau film apa yang kayak gitu. Iron Man ya. Iya. Si Friday atau Jarvis di Vision gitu. Well, jadi kalau kata ahli-ahli AI, secanggih-canggih AI ini mereka bisa belajar dengan data. Cuma buat mereka memiliki kesadaran atau membuat keputusan dengan rasional, bukan dengan data, gitu tuh nggak bisa sih. Belum bisa. Kita ngomong paling ke 30 tahun lagi lah, adanya AGI, Artificial General Intelligence. Semua teknologi AI yang kita nikmatin sekarang, dari mulai smart speaker, self-driving car, lalu algoritma rekomendasi, itu semua ANI atau ANI. Artificial Narrow Intelligence. Jadi we're still far from there sih sebetulnya.
Oke. Dan kira-kira VAR-nya itu hitungan berapa? Tadi ya 30 masih 30 tahun lagi gitu ke depannya. Kurang lebih segitu, El ya, menurut beberapa ahli di sini ya. Oke, siap. Kita lanjut lagi, pertanyaan lagi dari Renjiro Waldo. Apakah ada batasan kemampuan AI untuk mempelajari bahasa ataupun hal yang lain juga? Jika ada batasan, apakah batasan itu bisa melebihi batasan yang dimiliki manusia? Sebetulnya sih saat ini batasannya masih berdasarkan data ya, sebetulnya itu ya. Apakah dia bisa mengambil keputusan sendiri gitu ya, yang emang rasional gitu, bisa ngambil tidak hanya sisi dari kuantitatif tapi kualitatif, itu belum tuh bisa sih di sana ya. Dan saat ini AI itu juga tergantung dengan biasnya manusia. Saya bisa kasih contoh bahwa tadi saya bilang tanpa ada data, AI itu tidak bisa bekerja juga gitu ya. Dan data ini yang ngerjain siapa? Yang bersihin, yang nge-labelin, itu manusia kan. Dan manusia suka bias. Nah, saya ada cerita. Jadi di suatu pengadilan di Amerika Serikat, court-nya sudah menggunakan machine learning untuk melihat tingkat kriminal apa, profil seperti apa, maka hukuman yang diberikan seberapa lama dan apa. Oke, penjara berapa lama kayak gitulah. Nah, seperti ketahuin di Amerika itu isu rasisme itu masih terjadi sampai sekarang. Apalagi kita berkaca puluhan tahun yang lalu. Karena data-data yang dulu ini sering terjadi bias rasisme dari para hakim-hakimnya. Di mana pada tingkat kriminalitas yang sama, orang kulit hitam mendapatkan hukuman jauh lebih panjang, lebih lama, dan lebih berat dibanding orang kulit putih. Nah, si AI cuma bisa belajar dari data history, ya kan? Nah, terjadi ketika beberapa kasus yang sama, orang kulit hitam, AI bilang hukumannya lebih panjang dibanding orang kulit putih. So, the mission is here actually is to build an ethical AI. AI yang bisa memerangi rasisme atau memerangi hal-hal yang bias. Jadi itulah salah satu PR bagaimana banyak teknologi company di luar sana ingin buat algoritma yang bisa dibilang white AI lah, istilahnya seperti itu. Oke. Semoga menjawab dan Renjiro Waldo. Terus kita lanjut lagi, ini menarik juga nih, dari Delvian Nur Fauzan. Selain ada peran positif, tentunya akan ada beberapa peran negatif dari kemajuan dunia AI, seperti contohnya kebocoran privasi data misalnya. Bagaimana caranya sebagai developer untuk meminimalisir dampak negatif tersebut agar kepercayaan konsumen atau user tetap terjaga dalam kemajuan teknologi dan AI? Ya, jadi terkait data privacy, kalau saya bilang ini core-nya ya, ini bahkan kita jauh sebelum berbicara soal AI. Jadi ketika data privacy ini butuh kolaborasi. Kolaborasi dari mulai sebagai pengguna kita harus lebih conscious, data conscious. Segala yang kita berikan ke satu platform di internet, ya, apalagi platform itu gratis, if you don't pay for the products, that means we are the product. Itu udah hukum alamnya. Itu satu. So be conscious in providing data to any kind of platform, application, software we use. Yang kedua, tanggung jawab dari the platform owners untuk selalu melakukan namanya security improvement, atau ada juga istilahnya pen testing ya, harus punya sertifikasi ISO 27001, 9001 untuk menjaga security sana. Nah, apa yang KTLTA lakukan, kami juga melakukan hashing. Jadi data-data terkait nomor telepon, nama, kayak gitu-gitu kami hash. Jadi data ini tidak bisa diakses. Pun ada request juga dari pelanggan dari ranah telekomunikasi, layanan finansial, kami bisa menaruh algoritma AI kami di server mereka. Jadi orang dari internal kami tidak bisa menyentuh. Jadi isu security akan ditangani oleh para klien masing-masing. Nah, yang ketiga, perlu juga dari regulator, yaitu pemerintah. Yang saya tahu, saat ini sekarang sedang ada perumusan semacam GDPR-nya untuk Indonesia. Jadi kurang lebih sih itu sih. Terlepas soal AI, data privacy itu mau di platform apapun, it becomes a concern issues for multiple stakeholders. I see. Oke. Kita sekarang ke next slide dulu ya. Sebelum kita jawab pertanyaan lagi dari teman-teman. Nah, ini dia nih. Kan kita semua tahu kalau in this situation gitu banyak industri yang kena dampaknya banget nih. Mungkin salah satunya retail gitu. Tapi meskipun nggak semua, karena ada research juga yang menganalisa mengenai industri retail yang ternyata paling melejit itu pet food.
Dan kalau di tech industry, banyak yang bilang itu seperti semacam blessing in disguise gitu, karena nggak gitu kena dampaknya banget. Tapi what do you have to say about that? Is that correct kalau tech industry atau AI industry ini nggak gitu sebegitunya kena dampaknya oleh COVID-19? Ya, sebetulnya balik-balik lagi ini tidak bisa dipukul rata ya. Jadi kita nggak bisa lihat dari perspektif teknologi, juga dari bisnis model, dari value offering, itu ngaruh banget sebetulnya sih ya. Tapi kalau kita lihat yang terjadi adalah akselerasi kita berkaca kembali kepada human behavior di sini kan. Human behavior yang nggak bisa kemana-mana, berarti kan low touch economy. Berarti kan namanya teknologi tadi e-commerce gitu kan, tiba-tiba terakselerasi pertumbuhannya. Teknologi misalkan tadi e-groceries ya buat pesan bahan makanan online juga terakselerasi. Nah di AI yang kami lihat adalah karena adanya work from home, work from anywhere, dan low touch economy tadi, para bisnis bahkan pemerintahan mencari cara bagaimana bisa melayani pelanggan mereka, melayani masyarakat dengan adanya teknologi yang terjangkau. Dan apa yang kata AI provide, kami berikan chatbot di sini kan ya, chatbot di WhatsApp gitu kan ya. Sekarang yang pakai WhatsApp, siapa sih nggak pakai gitu ya? 130 juta orang. Nah, yang di kami terjadi bahwa bisa dilihat pertumbuhan yang terjadi dalam kurun waktu 18 bulan biasanya, ini terjadi dalam waktu 6 bulan. Nah, ini juga satu tren. Cuma balik lagi di sini, tergantung bisnis model seperti apa. Karena ada juga contohnya, bis AI, cuma karena dia fokusnya handling government project yang sifatnya kayak one-time project, mereka mengalami penurunan akhirnya bisnis selama sebesar 20-30% per tahun. Jadi kembali pada masing-masing di sini sih. Oke. Kalau misalkan kita lihat, ini ternyata banyak juga nih pertanyaan yang masuk. Pertanyaan tadi kan pas kita lihat di survei masih ada yang belum kepikiran untuk bikin tech business, tapi setelah ngelihat Kak Irzan di sini langsung kebayang nih gue mau bikin kayak gini deh gitu. Nah ini basic banget pertanyaan, cuman mungkin teman-teman di sini ini it's very applicable buat semuanya. Kita mundur lagi nih Irzan dari AI. Sebenarnya kalau menurut Irzan tuh apa yang harus dilakukan sih untuk memulai sebuah startup setelah kita memiliki ide? Iya, ide itu nilainya 10 ya, eksekusi itu 100, dan itu dikali. Kalau ide dikali eksekusi dapat nilai 1000. Cuma kalau eksekusi yang ada itu 0. Jadi ide kali eksekusi nggak ada eksekusi sama aja bohong gitu ya. Nah saya tuh punya rumus di sini. Pertama, you need to have passion yang saya bilang tadi. So passion it reflects our integrity. Kalau kita benar-benar ingin memecahkan masalah tersebut. Passion itu termasuk kayak not only about the problem, but the passion in building business. The passion in building people and working with people. Itu harus sebagai modal. Nah, ketika udah punya passion, itu ditambah vision. Kita harus tahu sebagai business owner, founders, business leaders, kita mau ke arah mana. How we can see the future, dan bagaimana kita akan menuju ke sana. So passion, vision, execution. Kalau digabung semuanya, itu akan menjadi profession. Ya kan? You can become an entrepreneur. However, if you have the passion, you have the vision, you have no execution, it becomes hallucination. Halusinasi jadinya kan ya. Nah, katakan teman-teman, oke lah, gue pengen bis doang, gue pengen dapat duit gitu, gue pengen terkenal. Cuma bukan passionnya gitu kan. Tahu kemana, vision, execution. Akhirnya apa? Bisa dibilang stagnation. Karena itu nggak dari hati, ya kan? Nggak jujur dari sana. Atau misalkan, you have the passion, but you can execute, but you lack of direction. Nggak punya vision. Jadinya apa? No direction. So, the most powerful things, if you can combine the 3 aspects, passion, vision, execution, it leads to your profession. Aduh. Menarik. Semoga menjawab buat Abdullah Al-Mansur dan teman-teman semua di sini yang mau bikin bisnis untuk yang pertama kalinya. Kita habis ini ke ini dulu, ke slide kita dulu ya. Nah, sebenarnya how to convince and market your product atau services that still don't have track record or portfolio. Udah jadi nih produknya atau servisnya, cuman gimana ya caranya, gue belum punya portfolio, belum punya track record. Itu dulu gimana kalau Irzan pengalaman berkali-kali bikin bisnis? Yeah, my short advice is sell before you build.
Building something is expensive, time consuming, resource consuming, and it costs money juga. Oke. By selling, meaning artinya apa? It's not about finding the first customer, but finding your first partner or your first believer, and build not for them, build with them. Ya. Oke. Jadi ketika kita udah tahu nih, kita ngobrol dulu dengan calon pelanggan yang ada di sana. Oke. By selling di sini kita nggak minta mereka buat bayar. We just need their time to commit untuk ngasih kita feedback, untuk pakai barang kita, and stick with us untuk grow barang kita. Itu dulu yang pertama. Karena ketika kita udah punya the first customer, atau first user di sini ya, ibaratnya, dan kita berhasil memecahkan masalah yang mereka hadapin. Mereka happy dengan solusi atau produk kita, mereka sukses dengan adanya solusi yang kita berikan, the rest is easier. Karena ketika misalkan jualan ke lainnya, you have a success story already. So the first point is finding a success story dulu before making money. And then the rest is history. Sell before you build, find your best partner and build with them, not for them ya. Yes. Oke, sip. Ini masih related juga dengan yang tadi, pertanyaan dari teman-teman dari Alvin Miftah Hasibuan. Bagaimana jika kita ingin membangun perusahaan bisnis tapi sudah ada market leader di dalam bidang itu? Tapi kita sudah optimis dan sesuai dengan passion. Gimana tuh? Ya, di sini tergantung masing-masing sih. Kalau misalnya marketnya besar, itu ada istilah market yang winner takes all, yang udahlah bakal satu player aja berkuasa di sana. Ada juga market yang bukan winner takes all. Market B2C itu biasanya semi winner takes all ya. Kayak e-commerce on demand, biasanya by the end of the day akan ada 2 major players di sana. Contohnya aja kalau kita e-commerce di sana ada Tokopedia, ada Shopee gitu kan ya. Untuk on demand ada Gojek, ada Grab. Ini juga terbukti kalau kita lihat di Cina atau di Amerika gitu ya. Nah, tapi ada juga market seperti B2B yang kata LTA lakukan, itu bukan winner takes all. There might be multiple players. Kalau visinya you want to build a sustainable business and it's okay by being a third, fourth player, fifth player, that's fine. Nggak apa-apa, jalin aja gitu kan. Tapi kalau misalkan misinya adalah you want to build a $1 billion company with $100 million revenue, then you need to find a way how you can differentiate yourself with the rest of the competition. Karena key-nya adalah differentiator. Teknologi ini semakin ke sini akan menjadi komoditas. Bikin software itu semakin murah, semakin mudah juga. Yang jadi key adalah di sini adalah pembedaan. What makes you different than the others? Contohnya saya bisa kasih cerita Apple. Apple itu ketika di awal-awalnya itu sudah ada market leader. Siapa main di komputer? IBM kan ya. IBM dengan Microsoft bekerja sama untuk menuju personal computer juga. Apple tahu they're competing with them, but what they are trying to do, si Steve Jobs sama Steve Wozniak itu menciptakan komputer yang user experience-nya lebih ramah dengan graphical user interface, lebih mudah digunakan, dan mereka fokus di targetnya bukan ke mass market, tapi siapa? Ke graphic designers, ke orang-orang di kreatif. Karena orang-orang ini yang biasanya akan memberikan influence kepada orang sekitarnya. Jadi, finding the differentiator not only in your product, but also on your initial niche market. Jadi, you cannot build everything for everyone on the day one. Contohnya lagi Facebook. Ketika Mark Zuckerberg bikin Facebook, awalnya itu dia bikin untuk Harvard students only kan ya. Dari sana dia nggak langsung buka ke seluruh dunia. Enggak. Dia beranjak ke Ivy League schools dulu di Amerika Serikat. Dari sana dia baru buka publik di Amerika doang. Baru akhirnya dia go global. Jadi mungkin di awal fokus dulu making your initial customers happy, finding your niche, and then you scale slowly by share. Atau contohnya kayak yang lokal di sini, kita punya salah satu II ya, Mas Zaki itu kan, dari Bukalapak. Bukalapak tuh awalnya dia jualan apa part-part sepeda gitu kan ya. Sebelum akhirnya menjadi e-commerce jualan macam-macam. Jadi differentiating your market and your value proposition di awal-awal itu sih. Oke, siap. Semoga menjawab, Alvin ya. Ini ternyata pertanyaan yang masuk ini banyak juga yang ngomongin mengenai AI, sampai ada pertanyaan yang cukup liar juga nih, aku pas lagi scrolling tertarik menjawabnya. Dari Fahrullah, ini berpikir liar ya Kak ya, bagaimana jika nanti di masa mendatang peran manusia malah tergantikan oleh AI, seperti yang terjadi di salah satu film yang judulnya Upgrade, di mana otak manusia diganti oleh chips yang diberi nama AI, sehingga, aduh kok tiba-tiba hilang, sorry. Sehingga, bentar, ini mungkin naik ke atas.
Sorry, bentar ya. Sehingga, Siap. wait, hold on a second. Tapi kayak gitu tuh mungkin ada nggak sih di masa depan gitu? Maksudnya, oh nih, diberi nama AI sehingga tubuh manusia sepenuhnya dikendalikan oleh AI tersebut. Dan apakah mungkin hal tersebut terjadi di dunia nyata di masa mendatang? Gimana nih? Ya, ini yang saya bilang tadi sih, kalau kita ngomong soal AGI, ya itu masih 30 tahun lagi lah. Ada konsepnya yang lagi dikerjakan oleh Elon Musk, Neuralink gitu ya, menggabungkan otak manusia dengan AI di situ. Tapi itu juga masih eksperimen, I think terakhir untuk apa ya? Untuk tikus kalau nggak salah ya. Jadi, I think there's a potential opportunity, but we're still far from there sih ya sebetulnya. But we can see the future from Hollywood movies, karena mereka menggambarkan masa depan sebenarnya. Iya, benar. Terus nanti ini ada juga nih, ini ngomongin mengenai neurotransmitter juga. Kalau AI bisa, dari Yuda, Adiji Pangestu, kalau jika AI bisa dihubungkan dengan neurotransmitter otak manusia, kemudian diintegrasikan dengan data psikologis, lalu diintegrasikan dengan data psikologis, oh tiba-tiba hilang lagi. Sebentar. Sorry ya teman-teman, ini agak ada back and glitch di sini. Oke, data psikologis, emosi pada saat memutuskan pilihan playlist Spotify, checkout keranjang Shopee, dan keputusan lain yang ada di smartphone kita. Apakah AI ini bisa membantu pengambilan keputusan masa depan yang akurat secara personal? Yeah, I think the future is there. Senang sih lihat teman-teman di sini visionary semua ya. Kayak bisa bayangin. Karena kalau ditanya juga, saya sendiri tuh pengen bisa tahu kondisi chemical di otak tuh hormon kayak seperti apa. How's my dopamine level, how's my misalkan adrenaline level, terus dari kondisi fisik akhirnya bisa menggantung kayak, oh nanti makan ini, nanti sebaiknya jangan meeting sama si ini karena mood kamu lagi kayak gini, lawannya kayak gini juga. Jadi definitely the future is there. Cuma implementasinya I think it will take decades sih. But it will happen, I think it will happen massively sih. It will change humanity. Oke. Kalau ini mengenai ini nih sekarang dari Alkan, Mas Izan, saya mau tanya, apakah AI akan menjawab seefektif manusia? Karena ada bisnis saya sangat memerlukan customer service untuk menjawab WhatsApp. Apakah dengan menggunakan misalkan menggunakan kata.ai dapat memangkas biaya gaji customer service? Itu gimana, Izan? Biasanya untuk barengan kliennya itu applicable seperti itu gitu? Ya, kalau lihat applicable-nya tergantung di sini kan. Kalau misalkan bisnisnya sudah skala besar, itu akan sangat bagus. Kenapa? Karena impact bisnisnya jelas, menggunakan teknologi kami akan lebih murah, dan juga bisa dibilang lebih scalable, itu kedua. Dan ketiga, bisa dibilang juga data. Nggak data, nggak ada AI gitu kan ya. Kalau misalkan datanya sedikit, ya kita dapat dari mana datanya gitu ya. Nah, itu challenge-nya sebetulnya. Jadi, balik-balik tergantung masalah yang ingin dipecahkan juga, kalau saya lihat ya. Dan hasilnya kalau kami lihat untuk para perusahaan skala enterprise, mereka itu mengalami penghematan sebanyak 30-50%. Bahkan ada salah satu klien kami, mereka menutup contact center-nya karena sudah digantikan oleh AI. Kalau begitu, ini nyambung lagi ke pertanyaannya Wildan Chaniago, karena AI meniadakan SDM untuk perform, apakah hal ini secara bersamaan akan memangkas cost produk yang berkaitan? Cost produk alias apa nih? Produksi untuk bisnis tersebut? Bisnis tersebut, betul. Jadi kan kalau gitu asumsinya mungkin kalau saya boleh luruskan, di COGS-nya ada komponen admin atau komponen CS gitu ya. Kalau kayak gitu sih definitely akan terpengaruh. Jadinya bisa nurunin cost produk juga sebetulnya. Oke. Wildan, kalau misalkan ini ternyata yang dimaksud bukan itu, monggo bisa dimasukin lagi ke kolom pertanyaan. Namun kalau betul, semoga itu menjawab pertanyaannya ya. Ini sudah. Lalu ini nih. Sebenarnya sih gimana sih caranya agar, dari Fredo Daya Syaputra, gimana sih caranya agar SDM itu mampu sebanding atau menyeimbangkan diri dengan AI, dan agar manusia tidak terlalu bergantung pada teknologi, sehingga teknologi yang menguasai manusia, bukan manusia yang menguasai teknologi?
Itu namanya butuh mindfulness atau self control. Oke. Nggak gampang sih, Ya, ya. easier said than done sih. Jadi kadang nggak kerasa sih emang ya. Kadang kita ngerasa udah punya handphone, teknologi, kayak semua notes saya disimpan aja di notes gitu kan. Jadi akhirnya kita nggak ngelatih daya pikir, daya ingat kita juga. Ya, Cuma yang perlu dilatih adalah kita punya critical thinking, itu harus dilatih terus. ya, Selalu kritis bisa dibilang ya. ya. Dan juga butuh compassion juga di sini. Alias tadi saya bilang kan kayak bagaimana bisa tidak hanya IQ yang tinggi, cuma IQ yang tinggi. Ya. Karena ini penting banget di kehidupan sehari-hari, apalagi ketika teman-teman di sini ingin membangun bisnis. Again, every business is people's business. Ya. Yang ketiga, punya growth mindset. Jadi terus belajar lah. Apa yang saya lakukan sekarang itu, saya lagi berusaha rutinin kayak tiap hari itu bisa baca buku itu 10%. Jadi di Kindle, tiap pagi itu baca terus aja lah. Jadi nambah ilmu dan yang ngelatih memori juga sebetulnya sih. Oke. Nggak gampang sih, cuma ya harus ada kesadaran kemampuan dari kita sendiri. Karena saya bisa akuin kayak dengan adanya teknologi ini sangat berdampak kepada mental health ya. Apalagi dengan notifikasi bisa berjamur di sana-sini gitu ya. Kerjaan dikejar-kejar di WhatsApp gitu kan, tuh kadang bikin orang stres juga. Jadi ya I think ini butuh praktis dan butuh kesadaran juga sih dari para employer-nya untuk bisa memanusiakan pekerjaan seperti manusia. Oke. Menarik. Dan sebentar, ini ada yang bertanya mengenai ini sebenarnya penggunaan AI terhadap industri lain nih. Kalau misalkan dari Uni melatih si Daurup, selain ke korporasi, apakah sebenarnya AI bisa diadopsi di industri pendidikan? Jika bisa, Irzan mungkin bisa kasih contoh bentuk atau sistemnya, apakah sama atau example apa sih yang pernah Irzan dengar mengenai penggunaan AI di industri pendidikan? Sure. Ada contoh yang simple, misalkan I think beberapa edtech lokal kayak Ruang Guru udah punya ini. Jadi dia ngefoto soal matematika, AI-nya langsung bisa ngejawab soal tersebut. Jadi kan dia pakai image recognition, dan dia pakai di sana ada algoritmanya buat ngejawab soal tersebut. Itu contoh simpelnya. Tapi contoh besarnya, saya bisa ceritain. Tahun lalu saya ikut program Alibaba namanya Alibaba eFounders Fellowship. Jadi kami 10 hari belajar bagaimana Alibaba works, bagaimana digital ekonomi di Cina sana. Kami dikasih lihat anak-anak sekolahan dari mulai SD, di depan gang sekolah itu udah pakai kamera. Kamera ketahuan, ini anak datang jam berapa, sama siapa, moodnya seperti apa. Mereka masuk, di kelas ada kamera lagi. Ya, gurunya bisa lihat, ini anak aktif apa nggak di kelas, mana yang nyontek, mana yang enggak, mana yang ngantuk-ngantukan gitu kan ya. Dan yang gilanya, data semua dikumpulin dari zaman SD, SMP, SMA, kuliah, hasilnya buat apa? Dengan ditambah data-data record dari nilai-nilai mereka, ketika interview pekerjaan, ya, para employer bisa mengakses satu portal dari government di China sana, melihat rekomendasi orang tersebut. Jadi CV dan interview nggak berlaku lagi. Karena apa? Mereka udah sebut datanya, historicalnya. Seberapa aktif, orangnya punya traits yang dicari apa enggak, nilai-nilai kayak gimana. That's the future of AI in education. Bahkan ke dunia pekerjaan. Jadi tidak hanya untuk tracking, bahkan nanti ke depannya adanya personalized learning. Karena minat dan daya belajar tiap siswa itu beda-beda. Ya kan ya? Kita nggak bisa ngajarin semua orang satu hal, karena bakat beda-beda tiap anak gitu kan ya. Nah ini yang akan ada di masa depan juga. Gitu sih kurang lebih. Tapi ini personal juga sih, personal question juga. Menurut Irzan kayak gitu tuh, is that with the consent of owner-nya, yang anak-anaknya itu, atau itu ibaratnya jadi kayak keputusan sepihak dari sekolahnya itu gitu? Karena dia nge-tracking semuanya, and then dia tahu development-nya tiap anak ini. Itu biasanya atas persetujuan dua sisi atau gimana kalau yang kayak gitu? I think ethically speaking harusnya dua sisi sebetulnya ya. Apa yang terjadi di Cina sana, saya juga kurang tahu detailnya sih. Oke. Interesting. Ini juga ngomongin mengenai data history yang dibutuhin AI ini. Sebenarnya berapa sih sebenarnya banyaknya data history yang dibutuhkan oleh AI supaya produk kita lebih sering muncul dan menjadi populer?
Hmm. Dari Jessica Marpaung. Sebenarnya Gimana yang dibilang seberapa banyak data history oleh yang kan tadi kan Izan bilang kalau misalkan ngomongin kalau misalkan AI tahu mengenai kucing harus dikasih di feeding 1000 data gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai product owner gitu, kita mau jualan, kita tuh harus effort seberapa banyak sih sehingga produk kita tuh bisa sering muncul atau menjadi populer. Apakah itu ada kaitannya dengan AI atau itu purely marketing kitanya sendiri? Itu marketing jatuhnya sih. Karena ini balik-balik lagi juga dari algoritmanya, balik-balik lagi dari platform owner-nya, dan juga dari marketing effort, budget juga ngaruh di sini sih. Budget, marketing, SEO juga yang ngaruh ya, berarti dari product owner-nya ya, bukan dari AI-nya. Bisa juga, tapi dari algoritma juga bisa ngaruh sih. Ini tergantung sih, yang configure gimana tokonya gitu kan. Since kita kan quote-unquote cuma jadi seller di satu marketplace gitu. Kalau konteks marketplace di sini. Oke. Semoga menjawab Jessica, dan mungkin kita masuk ke ini kali ya, ke slide kita yang terakhir, udah mau nyampe jam 12 juga. Nah, ini ibaratnya kayak kata-kata terakhir dari Kak Irzan. Our last question to close the session. Apa sih sebenarnya kalau Irzan bisa conclude gitu ya, realitinya dunia tech business itu sebenarnya apa sih, especially di Indonesia gitu, buat teman-teman yang mau bikin bisnis di dunia tech, plus mindset apa sebenarnya yang kita wajib punya kalau mau jadi techpreneur? Oke, this is a very good question. Yeah. Jadi again saya bilang opportunity untuk tech business, entrepreneurship di Indonesia itu sangat luas. It's a paradise sebetulnya. Banyak sekali masalah yang bisa dipecahkan. Namun, perlu kita ingat, untuk membangun bisnis yang scalable, besar, sustainable, is not a one-night success. It's a roller coaster job. Itu bakal naik turun, challenge sana-sini. Nah, karena itu, mindset yang harus dimiliki oleh para teman-teman di sini, calon entrepreneur adalah resiliency atau tough. Karena perjalanan ini nggak akan mudah dan butuh ketangguhan hati, ketangguhan juga buat terus belajar dan improve dengan jatuh bangunnya bisa didirikan. Jadi itu sih, karena winners never quit and quitters never win. Itu aja sih dari saya. Winners never quit and quitters never win. Oke, tapi kalau misalkan tech industry di Indonesia sebenarnya cukup subur ya, cukup subur untuk kalau calon entrepreneur mau bikin tech business di sini, atau sebenarnya marketnya ada, marketnya ada, investment juga pouring in dari berbagai macam negara ya, dan talentnya juga lagi tumbuh kembang. So I have high hope and I believe Indonesia will be a bright tech hub in the future in this region. Okay. To conclude, building a sustainable business is a roller coaster, not a one-night business. You need to be resilient. Winners never quit and quitters never win. Quote Irzan Raditya, Keta.ai. Oke, sadly teman-teman, pertanyaan tadi terpaksa jadi pertanyaan yang terakhir. You guys are amazing. Kita ada kurang lebih tadi sampai mencapai angka 350 ya, 350 audience pada hari ini. Thank you very much untuk antusiasmenya, dan thank you juga terlebih untuk Irzan atas waktunya. Kita memasuki closing sekarang. Sebelumnya ada beberapa info buat teman-teman dulu nih. Next slide, please. Oke, ini adalah a gentle reminder untuk keseluruhan rangkaian webinar Enable Scale Mindset. Ini adalah semester long monthly webinar, jadi akan ada tiap bulan sampai tahun depan di Februari dan Maret 2021. Untuk sesi dan sekarang sudah, dan catat tanggalnya untuk yang bulan depan di Desember 16 ya. 16. Barengan another Enable High Impact Entrepreneur Arif Widiasa dari Agatha International juga berbicara mengenai the importance of talent. Nah, stay tune dengan PIC di university kalian, di mana kalian mendapatkan informasi ini ya. Oke, next slide please. Share your thoughts, jangan lupa. Again, kita ajak teman-teman buat share your thoughts in any kind of format, bisa postingan atau stories atau video atau takeaway yang kalian dapetin dari sesinya Irzan hari ini.
tag @endeavor_indo, @kata.ai, dan @Irzan Aditya, dan hashtag Scale Up Mindset, serta High Impact. Dan jangan lupa follow semua akunnya, semua untuk any kind of updates, dan bisa juga professionally connected through LinkedIn, Endeavor Indonesia, dan juga Irzan Aditya. Next slide. Oke. Ini deh untuk sesi kita, biasa kita akan ada bagi-bagi door prize, dan untuk sekarang kita akan bagi-bagi dana di account kalian. Untuk cek siapa yang beruntung, kalian bisa pantengin terus di Instagram story kita hari ini. Kita udah cek juga pemenangnya hari ini ada dan hadir today, so make sure you guys stay tuned at our Instagram. Don't forget to follow. Untuk behind the scene-nya kita generate winners ini randomly with our random generator, dan ini nggak bisa ditukar ke e-money lainnya, sorry. Untuk sekarang kita bagi-bagi dana, dan kebetulan karena CEO dana itu sendiri juga salah satu Endeavor High Impact Entrepreneur juga, Vincent. And next month akan ada bagi-bagi GoPay, yang dimana juga CEO-nya our entrepreneur juga, Aldi namanya. Dan looking forward to see you all next month. Next slide please. Oke. That's it for today teman-teman. Thank you Irzan, narasumber kita kali ini. Thank you.